Selamat pagi umat yang dikasihi Allah. Bersama dengan Gereja Universal hari ini kita merayakan pesta kerahiman ilahi. Maka dengan memandang gambar kerahiman ilahi, bersama kita mempersembahkan doa koronka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 demi sengsara Yesus yang pedih. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih, belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih,
Demi sengsara Yesus yang pedih. Demi sengsara Yesus yang pedih. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 demi sengsara Yesus yang pedih. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Allah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih. Demi sengsara Yesus yang pedih, kanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkan kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, belas kasih-Mu kepada kami dan demi sengsara Yesus yang pedih, Allah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, bukanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam perayaan syukur Misa Kudus Minggu Kerahiman Ilahi dengan lagu pembuka. O kasih abadi, Engkau memerintahkan gambar kudus-Mu dilukis, dan Engkau mewahyukan kepada kami sumber kerahiman yang tak terselami. Engkau memberkati siapa saja yang menghampiri sinar-Mu, dan jiwa yang serba hitam akan berubah menjadi seputih salju. O Yesus yang manis, disinilah Engkau membangun tahta kerahiman-Mu untuk membawa sukacita dan pengharapan kepada manusia yang berdosa. Dari hati-Mu yang terbuka, ibarat dari suatu sumber yang jernih, mengalirlah penghiburan kepada hati dan jiwa yang bertobat.
begitu dalam, begitu terang sinar itu menembus sampai di relung-relung hati yang paling dalam bagi setiap manusia yang datang di hadirat-Mu. Semoga pujian dan kemuliaan bagi gambar ini tidak pernah berhenti mengalir dari jiwa manusia. Semoga pujian kepada kerahiman Allah meluap dari setiap hati, kini dan pada setiap saat dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Paskah kedua ini. Paskah kedua ini bertepatan dengan gereja yang memberikan hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudra rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah. Salah satu gambar kerahiman disimbolkan dengan darah dan air. Pikiran kita segera melayang pada kesaksian yang diberikan Yohanes, pengarang Injil, yang ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Kristus dengan tombak, melihat darah dan air memancar darinya. Di samping itu, jika darah mengingatkan kita akan korban salib dan anugerah Ekaristi, maka air dalam simbolisme Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan melainkan juga karunia Roh Kudus atau Dives in Misericordia, kaya di dalam kerahiman. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih semakin mendalami makna Paskah. Kerahiman Allah begitu dalam. Dia membuka hati untuk setiap orang, terlebih bagi setiap pendosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita manusia pasti memiliki kelemahan, kekurangan dan dosa. Tetapi Allah berbelas kasih akan senantiasa menerima kita kalau kita datang di hadapannya untuk mohon pengampunan. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita juga membuka hati kita kepada Bapa di surga, Sang Sumber rahmat kerahiman, dan juga membuka hati kita kepada sesama untuk saling memaafkan, sehingga karya penyelamatannya semakin sempurna dalam diri kita, seraya mempersembahkan seluruhnya dan doa-doa kita pada kesempatan ini, sebagaimana yang menjadi intensi kita persembahkan rahmat indulgensi penuh tentunya, dipersembahkan bagi jiwa-jiwa yang sesat,
dan memisahkan diri dari gereja, mensyukuri segala rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, utamanya syukur atas hari ulang tahun Ibu Daice Pampou. Semoga senantiasa sehat, selalu bahagia dalam kehidupan bersama seluruh keluarga. Juga mengucap syukur atas bersama dengan Ibu Natalia Toding atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, serta juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit tentunya, terlebih juga mereka yang sudah mendahului kita. Evi, saudari kita yang sudah berpulang 2 hari yang lalu, dan juga Elizabeth, Cassandra, Brielle Bota yang telah meninggal 20 hari yang lalu. Kita hening sejenak. Refrain Tobat Puji Syukur 353. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami bersyukur, kami bersyukur, kami
surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, Ya Yesus Kristus. bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami, sehingga Engkau adalah Allah yang rahim, selalu bersedia menerima kami, merangkul kami, dan mempersatukan kami dalam kemuliaan-Mu. Syukur atas hari Minggu kerahiman, sehingga kami datang untuk mempersembahkan bagimu jiwa-jiwa yang sesat dan bahkan memisahkan diri darimu lewat gerejamu, sehingga Kau pulihkan kembali, bahkan Kau anugerahi hidup abadi. Serta senantiasa kami datang membawa diri kami di hadapan-Mu, mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini, terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau tambahkan kepada saudara-saudari kami, teristimewa bagi Ibu DC Pompau. Semoga rahmat, kebahagiaan, kesehatan, dan kedamaian semakin boleh dinikmati. Juga mensyukuri segala sarana doa yang tersedia di dalam gerejamu bersama dengan Ibu Natalia Toding, atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga lewat semuanya itu umat-Mu semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau,
Mereka yang sakit kami bawa juga dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Kau teguhkan, Kau kuatkan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah pengharapan. Semoga suatu saat mereka pulih dari penyakitnya. Dan juga kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang telah berpulang, utamanya saudari kami Evi dan Elizabeth, Cassandra, Belle, Bota yang telah Engkau panggil 20 hari yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu saudara-saudari kami ini sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa kepada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Pada hari Yesus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang
tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana dalam kata pengantar tadi, hari Minggu kedua Paskah ini adalah merupakan hari Minggu kerahiman. Maka kerahiman ilahi sebagai belas kasih untuk seluruh dunia, terlebih baik kita umat manusia yang tidak luput dari dosa. Hari Minggu kerahiman ilahi ini adalah momen penting yang menandai devosi kepada kerahiman ilahi dalam Gereja Katolik sedunia. Maka pada tahun 1930-an,
Santa Faustina mendapatkan pesan dari Yesus untuk mendoakan doa kerahiman setiap jam kerahiman atau jam 15 atau jam 3 sore, dan novena kepada kerahiman ilahi yang dimulai sejak hari Jumat Agung sampai hari Minggu Paskah kedua ini. Pada hari Minggu kerahiman ilahi, itu adalah suatu perayaan khusus yang menampilkan cahaya Kristus yang bangkit menjadi pancaran sinar kasih dan rahmat yang penuh belas kasihan bagi seluruh dunia. Novena ini dimaksudkan untuk mengantar jiwa-jiwa kepada sumber kerahiman Allah agar dapat menimba kekuatan dan kelegaan pada masa-masa sulit hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, inti pokok devosi kerahiman ilahi adalah cinta dan belas kasih Allah agar dialami dan dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Dan devosi ini memiliki 3 sasaran, yakni pertama, untuk meminta dan mendapatkan kerahiman Allah. Yang kedua, percaya kepada rahmat Kristus yang berlimpah. Dan yang ketiga adalah untuk menunjukkan kerahiman Allah kepada sesama atas cara meneruskan kemurahan Allah kepada sesama kita. Maka pada tahun 1931, Santa Faustina menerima wahyu dari Yesus sendiri yang menyampaikan kepada Suster Faustina tentang suatu bentuk atau cara menjalankan devosi kepada kerahiman ilahi, yakni 1. Menghormati gambar kerahiman ilahi. Ada yang besar tadi dan itu ditempatkan di dalam gereja ini tentunya. Lalu yang kecil-kecil dibawa oleh mereka yang mau memilikinya. Kemudian berdoa pada jam kerahiman, yaitu pukul 15 atau jam 3 sore. Doa kerongka kerahiman ilahi. Keempat, merayakan hari Minggu kerahiman ilahi dan novena kerahiman ilahi seperti yang kita rayakan pada hari ini, yang sudah dimulai novenanya pada hari Jumat Agung. Dan yang kelima, menyebar luaskan devosi ini kepada semua orang di seluruh dunia. Berikut ini adalah penjelasannya. Kenapa hal ini saya harus jelaskan, Bapak Ibu Saudara terkasih? Paling tidak di dalam gereja kita ini paling kurang ada 3 gambar kerahiman di samping kiri kanan pintu gereja kita, di belakang kita ada di atas. Dan kalau kita lihat dalam gereja kita ini, itu yang dominan. Dan dengan demikian akan mengantar kita untuk sungguh menyadari akan kerahiman Tuhan. Menghormati gambar kerahiman ilahi bertujuan untuk beroleh janji Yesus bahwa orang tidak akan binasa dan beroleh perlindungan menghadapi musuh selama di dunia, khususnya pada saat kematian. Pada gambar kerahiman ilahi terdapat Yesus yang berjubah putih, berdiri dengan tangan kanan memberi berkat dan tangan kiri menyentuh jubah, menunjuk pada hati Yesus yang berada dalam sakratul maut dan ditembusi oleh tombak serdadu dan menjadi sumber kerahiman ilahi yang memancar ke seluruh dunia. Sinar putih melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa. Sinar merah melambangkan darah yang memberikan kehidupan bagi jiwa-jiwa. Kedua sinar itu memancar dari lubuk kerahiman ilahi ketika hati Yesus berada dalam sakratul maut disalib. Sinar-sinar itu melindungi jiwa-jiwa terhadap murka Bapa akibat dosa. Yang kedua, devosi ini
memiliki apa yang disebut dengan jam kerahiman ilahi, yakni jam 15. Saat orang mendoakan doa kerahiman ilahi dengan maksud merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus saat ia hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dalam kitab suci, Yesus mulai bergulat dari jam 12 sampai jam 15. Pada saat itulah kita memohon kemahakuasaan Allah untuk berkarya di dunia dalam belas kasih-Nya, khususnya bagi para pendosa. Ada 3 kelompok orang yang didoakan pada devosi kerahiman ilahi. Yang pertama adalah para pendosa. Yang kedua adalah para imam dan para biarawan-biarawati, dan yang ketiga adalah jiwa-jiwa di api penyucian. Dan dengan demikian doa kerahiman ini menyangkut seluruh kehidupan kita manusia. Yang ketiga, ada juga doa koronka kerahiman ilahi dengan maksud dan tujuan yang luas. Pertama, untuk meredahkan murka Allah. Kedua, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa mereka sendiri, dosa-dosa orang yang mereka kasihi, dan dosa-dosa seluruh dunia. Yang ketiga, mendatangkan rahmat Allah yang besar bagi orang-orang yang mendoakan doa ini, tetapi juga bagi orang-orang yang di dekatnya yang lagi berjuang menghadapi maut. Dan ini menyangkut kebersamaan kita, seperti sinar dan cahaya keluar dari lambung Yesus. Itu memancar dan mencahayai setiap orang yang ada di sekitar kita. Para pendosa yang mendoakan doa ini akan beroleh damai dan pada akhir hidupnya mengalami kebahagiaan kekal. Mengantar orang semakin dekat pada Tuhan. Dan keenam, akan dipenuhi dengan kerahiman ilahi selama hidupnya, teristimewa pada saat kematian. Seringkali saya menyampaikan pada saat pemberian sakramen perminyakan, sekecil apapun dosa kita yang masih mengikat kita dalam dunia ini, Tuhan tidak akan memanggil kita. Dan itulah penderitaan yang luar biasa. Maka kerahiman Allah hadir dalam perminyakan suci. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih, merayakan hari Minggu kerahiman ilahi dan novena kerahiman ilahi itu telah dicanangkan gereja dan kita rayakan pada hari ini. Hari Minggu kerahiman ilahi sebagai puncak novena kerahiman Tuhan. Lewat keilahiannya kita boleh dipersatukan dalam kesatuan dengan Dia. Lalu cara yang terakhir adalah menyebarluaskan devosi ini kepada semua orang di seluruh dunia. Itu telah dilakukan oleh Santa Faustina, dilanjutkan oleh Ordo-Ordo Kerahiman Ilahi, bahkan seluruh umat beriman lewat doa-doa, publikasi, selebaran, buku, video, gambar, dan poster kerahiman ilahi, dan aneka cara lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada perayaan Hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita diberikan bacaan-bacaan kitab suci yang memperdalam devosi ini dan menyingkapkan rahasia ilahi kerahiman Allah kepada kita manusia yang masih diberi kesempatan untuk bersiara di dunia ini. Bacaan Injil Yohanes mengisahkan tentang Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Segera setelah kebangkitannya, Yesus bersabda, "Damai sejahtera bagi kamu." Sapaan ini adalah sapaan biasa bagi orang Yahudi saat bertemu satu sama lain. Namun istilah Ibraninya adalah Shalom Aleichem.
Tetapi dalam kerangka kebangkitan, kata itu mempunyai arti yang berbeda. Tidak hanya suatu sapaan, tetapi suatu penyertaan Yesus dengan warisan rohani. Sebagaimana dikatakannya, selagi Yesus masih hidup, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, percayalah kepadaku. Sesudah itu Yesus menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Maksudnya tidak hanya soal membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh adalah andalan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit, tetapi juga, dan ini yang terpenting, yang menjadi maksud penulisan Injil Yohanes, yakni supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hal itu akan dinyatakan pada ketidakpercayaan Thomas yang nanti berpuncak pada pengakuan imannya, ya Tuhanku dan Allahku. Lewat semangat pengakuan itulah saya merasa sumber ini yang mengantar kita pada saat Hosti Kudus diangkat dan darah Yesus diangkat dalam sibori, lalu kita mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan ini menandakan kepada kita, walaupun kita tidak melihat Yesus langsung, tetapi dia hadir dalam simbolisme kehadirannya lewat gambar kerahiman dan Hosti Kudus serta darahnya, maka kita menyadari kehadirannya dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu kerahiman ini kita menggarisbawahi lambung Yesus yang ditembusi tombak dan tangan Yesus yang ditembusi paku. Lambung Yesus menunjuk pada hatinya yang ilahi dan penuh belas kasih. Maka dari sanalah mengalir darah dan air yang menunjuk kepada kerahiman ilahi yang memancarkan keluar secara berlimpah anugerah belas kasihan atau kerahiman Allah yang dahsyat bagi dunia ini. Kasih Allah menjangkau seluruh dunia dengan belas kasih yang tiada tara. Darah dan air adalah ekspresi dari kerahiman dan belas kasih Allah bagi dunia ini. Tangan Yesus menunjuk pada penganugerahan kerahiman Allah bagi dunia. Tangan yang sama telah mengerjakan banyak mujizat dan penyembuhan pada banyak orang Yahudi secara terbatas. Dan tangan Yesus pasca kebangkitan adalah tangan yang menjangkau seluruh dunia tanpa batas dengan kerahimannya yang terbentang di salib. Yesus memakai para muridnya untuk menjadi perpanjangan tangan kerahimannya saat ia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Para rasul diutus untuk menjadi pewarta kerajaan Allah, tetapi mereka tidak pergi dengan tangan kosong. Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, sejajar dengan damai sejahtera bagimu, bahkan dengan kuasa mengikat dan melepaskan dalam kaitan dengan pengampunan dosa, dan itu sungguh berkemah dalam gereja kita yang tidak kita temukan dalam gereja-gereja lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, gambar terbentuknya jemaat perdana di Yerusalem dalam bacaan pertama menjadi suatu model pewartaan yang menuai hasil berlimpah. Banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Model kehidupan mereka pun diwarnai kasih persaudaraan dalam persekutuan dengan pengajaran para rasul dan ekaristi dalam bentuk-bentuk awal. Dan itulah yang tetap kita hidupi sampai pada saat ini. Di kelompok basis yang paling kecil, yaitu rukun, setiap saat kita berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan kalau ada kesempatan dan memungkinkan, duduk bersama memecahkan roti lewat Ekaristi Kudus,
Dan itu berjalan terus sampai pada saat ini dan dipuncakkan setiap hari Minggu. Semuanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih mau menunjukkan kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus, menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat, Sang sumber kerahiman ilahi, walaupun kita tidak melihatnya, tetapi kita sungguh percaya dan yakin kerahiman Tuhan akan datang kepada kita. Setiap kita datang di hadapannya juga untuk mau mendengarkan sabdanya, membuka hati kita dan menerima Dia, karena Dia yang Maha Rahim akan semakin membuka hatinya bagi kita. Begitulah kurang lebih sasaran pewartaan para rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dengan pewartaan itu orang dilahirkan kembali untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Sebagai bagian dari bacaan kedua, jemaat kemudian yang tidak pernah melihat Yesus pun seperti komunitas surat Rasul Santo Petrus, juga Injil Yohanes yang ditulis 60 tahun sesudah Yesus wafat, akan mengambil bagian dalam kepercayaan akan Yesus, sekalipun mereka tidak melihat namun percaya, dan itulah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semoga dengan perayaan kerahiman ini kita semakin musatkan hati kita kepada kerahiman Tuhan sebagai wujud nyata kebangkitan, bukan gambar kerahiman yang akan menyelamatkan kita, tetapi Dia membantu kita untuk menghayati bagaimana Allah yang berbelas kasih penuh kerahiman selalu hadir dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi seluruh situasi kehidupan dunia ini. Sehitam apapun dan seberat apapun perjuangan kehidupan, yakinlah Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam kebersamaan, dalam membangun persaudaraan, kita akan senantiasa diteguhkan, dikuatkan, dan dirahimi oleh Tuhan untuk memperoleh yang terindah, yang terbaik. Semoga demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, maka mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meneraskan surat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang sudah bangkit. Pada hari ini kami mohon semoga kami semua sungguh-sungguh percaya akan Dikau, agar persekutuan iman dapat memberi kesaksian tentang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja mengilhami kami, dan semoga kami membawa kegembiraan dan perdamaian-Mu kepada dunia yang sangat membutuhkan harapan dan kasih. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga-keluarga kita sebagai persekutuan, ya Tuhan, semoga para bapa dan ibu mengilhami anak-anak dengan iman mereka yang hidup, dan semoga kaum muda dengan tulus hati mencari kebenaran, keadilan, serta harapan Kristiani. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan bangsa kita,
Ya Tuhan, semoga tercapailah rekonsiliasi dalam masalah-masalah yang masih memecah belah bangsa kami. Semoga baik para pemimpin maupun rakyat percaya akan hari depan yang dibangun atas dasar keadilan dan perdamaian. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi semua orang yang belum mempunyai pegangan hidup, entah mereka berada di dalam atau di luar gereja. Ya Tuhan, semoga semua orang yang mencari pegangan hidup menemukan Engkau, Kristus yang hidup di dalam diri umat beriman. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan paroki kita, ya Tuhan, semoga semua warga paroki kami mempedulikan kaum miskin dan sakit yang ada di antara kami. Semoga kami meneguhkan iman mereka sehingga mereka menemukan kebaikan-Mu dalam diri kami. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Tuhan, semoga iman kami mendorong kami untuk menghayati serta mempraktekkan apa yang kami imani, dan semoga kami juga percaya satu sama lain, sehingga rukun bersatu untuk membangun persekutuan Kristiani yang sejati. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Syukur atas rahmat indulgensi penuh kami persembahkan kepadamu, ya Bapa, bagi jiwa-jiwa yang sesat dan memisahkan diri dari gereja. Semoga dengan belas kasih-Mu, Engkau tetap meneguhkan dan menguatkan mereka, bahkan menyempurnakan mereka dalam belas kasih-Mu, sehingga mereka yang mendapatkan indulgensi penuh dan jiwa-jiwa yang sesat Kau terima kembali di dalam kemuliaan-Mu. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Kami juga mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, secara khusus bagi Ibu DC Pampau. Semoga dengan rahmat usia ini, anak-anak-Mu ini semakin sehat, merasa damai dan bahagia dalam seluruh peranan hidup, menikmati kebahagiaan, sukses dalam seluruh usaha rencana pekerjaan, dan semakin mempersatukan diri satu sama lain dengan siapa saja yang hidup bersamanya, terlebih bersatu dengan Dikau. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Kami juga mensyukuri segala sarana rahmat yang Kau sediakan bagi kami, membantu kami untuk bersatu dengan Dikau dalam doa dan pengharapan. Terlebih bersama dengan saudari kami, Ibu Natalia Toding, atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga umat-Mu yang semakin menemukan sarana rohani bersatu dengan Dikau, sungguh semakin erat bersatu dengan Dikau untuk memperoleh yang terbaik dalam seluruh perjalanan hidup, sebagai satu pengharapan untuk memenuhi kehidupan di dalam dunia ini, terlebih di hadirat-Mu kelak. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang telah berpulang ke hadirat-Mu, saudari kami Evi, Elizabeth, Cassandra, Brielle, Bota yang telah meninggal 20 hari yang lalu. Semoga dengan anugerah rahmat belas kasih-Mu, rahmat kerahiman-Mu,
Saudari-saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Sejak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau Allah berbelas kasih kepada siapapun, dan dengan demikian kami pun akan semakin menaruh perhatian satu sama lain melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, puji syukur nomor 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Puji syukur 379.
Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemurahan serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga setelah diperbarui dengan pengakuan nama-Mu dan menerima pembaptisan sebagai tanda persatuan sepenuhnya dengan Dikau, kami dapat mencapai kebahagiaan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa surga
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan di bawah kerahiman-Mu yang maha mulia. Dengan segala niat dan doa-doa kami, juga mereka yang minta doa dari kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
sebagai lagu komuni. Puji syukur nomor 527. 527. Sang Kristus sudah bangkit, cerahlah dunia, memancar dari salib, cahaya benderang, bersoraklah memuji Sang Kristus yang menang, mengadakan kemenangan. Hai seluruh dunia, terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Hanya Yesus harapanku, hanya Yesus andalanku, hanya Yesus juru selamatku, yang mengasihi diriku. Dia putra Allah yang jadi manusia, Dia dilahirkan perawan Maria. Dia memberi bukti kasih yang besar, siapa saja datang tentu ditolongnya. Hanya Yesus harapanku, hanya Yesus andalanku, hanya Yesus juru selamatku, yang mengasihi diriku. Kasihnya memuncak di saat wafatnya, Dia jadi mulia di saat bangkitnya. Hai seluruh bumi, luhurkan Tuhanmu, hai seluruh surga, sembahlah Allahmu. Hanya Yesus harapanku, hanya Yesus andalanku, hanya Yesus juru selamatku, yang mengasihi diriku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki, kolektif pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu Minggu tanggal 15 dan 16 April 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Kamis Putih tanggal 6 April 2023 sebesar
Rp25.312.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp20.351.000. Kolekte Gereja Jumat Agung tanggal 7 April 2023 sebesar Rp33.240.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp12.589.000. Kolekte Gereja Paskah Sabtu Minggu tanggal 8 dan 9 April 2023 sebesar Rp45.431.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp28.840.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp7.240.000 sebanyak 169 amplop APP. Total aksi puasa pembangunan yang masuk sebesar Rp84.666.500. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Matius Menawara dengan Agatha Demart Kasih sebagai pengumuman yang ketiga. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki Lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Dan satu hal diingatkan dalam rangka mengadakan perlombaan KOR untuk Sekota Madya Makassar bagi kita umat Katolik, lalu akan ada perlombaan. Maka direncanakan dari Paroki Andalas juga akan ikut, hanya saja bahwa ini perlu ada pemilihan kepada OMK yang dewasa dan KOR campuran yang tentu disponsori atau didominasi oleh kelompok Credo. Selama ini hari Selasa akan ada uji coba suara untuk memilih sekitar 24 minimal. Jadi kiranya baik ini menjadi perhatian kita supaya kita juga dari Paroki Andalas tidak kosong dalam perlombaan ini. Sebenarnya agak panjang mau disampaikan, tetapi situasi waktu sudah agak mepet, maka saya persingkat saja hal seperti itu. Mungkin nanti kita saling menginformasikan. Terima kasih atas seluruh kebersamaan pada kesempatan ini. Kepada seluruh petugas pelayan liturgi tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Dan mohon maaf kita agak telat perayaan pada kesempatan 1,5 jam. Biasanya memang kalau ada perayaan yang agak meriah seperti itu biasanya lalu cukup panjang. Kepada kelompok kerahiman yang telah mempersiapkan semuanya ini sehingga bisa berjalan pada kesempatan ini, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Moga-moga kerahiman Tuhan semakin melimpahi kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.